Prime, podcast for curious mind. Gue percaya sih kalau seumpama ya pengentasan kemiskinan tuh harus sejalan dengan pemberantasan korupsi. Kalau itu turunnya juga drastis, gue yakin juga lumayan. Karena ini yang dipotong tuh jauh lebih banyak daripada yang beredar. Ini kalau lu sunatnya lebih banyak ya maksud gue gini, kan kalau seumpama nyunat nih, oke lah, konsepnya nggak bisa hilang sehilang-hilangnya, nggak mungkin. Kita akhirnya bernegosiasi sama kebrengsekan. Tapi nih ya, dipenis aja yang disunat tuh selalu lebih dikit daripada yang utuh. Kok ini lebih banyak yang dibuang daripada yang tersisa ya. Itu udah gak berfungsi, wey. Hai Sapieners, balik lagi bareng kita Eki dan Aika di FOMO Sapiens. Yap, itu dia. Tentunya dengan suasana minggu yang cukup bahagia karena kita Indonesia kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa ya. Iya benar banget, dan ini di memasuki bulan baru ya, di bulan September gitu kan. Kejutannya Paus Fransiskus datang ke Indonesia gitu di hari Kamis memimpin misa gitu kan. Kesempatannya langka memang ya kan. Momen-momen langka gitu karena ini adalah kunjungan ketiga Paus gitu datang. Kalau untuk Paus Fransiskus ini yang pertama, tapi ada 2 paus sebelumnya yang juga sudah pernah berkunjung ke Indonesia. Jadi bisa dibilang tuh langka banget gitu dari tahun 70, 89, 2024 baru ada lagi. Keberadaan petinggi dari agama Katolik sekaligus kepala negara Vatikan ini membuahkan obrolan tentang toleransi beragama yang cukup luar biasa di sosial media gitu. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang akhirnya, apa perlu nih Paus dengar curhatan orang kemarin tuh yang mana gereja itu? Apa perlu nih Paus Fransiskus dengar orang Pamulang yang kemarin digerebek gerejanya gitu. Aduh ya Allah. Oh di ini apa GKI Yasmin. Terus kehadiran Paus dengan membawa pesan-pesan toleransi itu apalagi di Indonesia yang negaranya sangat beragam ini ya Wak gitu. Jadi semoga sih berdampak banget lah ke toleransi dan keberagaman di Indonesia gitu. Gak hanya sekadar ya udah nih momennya heboh-heboh aja, terus orang-orang pada yang walaupun dia petinggi negara dan petinggi agama tapi kok sangat sederhana ya guys. Ya memang itulah kaulnya gitu ya sebagai seorang paus gitu. Contoh lah, dia mencontohkan diri gitu loh. Kalau dia bahkan ke Indonesia naik pesawat komersil ya. Sedangkan ada orang lain yang malah kemana-mana naik jet pribadi itu. Ya emang beda sih, beda. Emang semua orang punya perannya masing-masing. Mungkin kalau peran kesederhanaan dicontohkan sama Paus Fransiskus, tapi peran tone deaf ya mungkin orang itu kali ya. Ini keseimbangan hidup inilah. Nanti dia juga yang mau kita sentil dikit ya kan. Iya, dan Paus Fransiskus juga ini kemarin sempat ketemu sama Pak Jokowi untuk nanyain anak bapak kemana ya. Nggak cuma datang ke Pak Jokowi, tapi dia juga berkunjung ke berbagai organisasi agama lain. Bahkan dia punya kata-kata yang lumayan rame nih di jagat maya. Dia bilang kayak immerse in beauty of the land, a place of encounter and dialogue between different culture and religion. I wish the Indonesia people growth in faith, fraternity and compassion. God bless Indonesia. Nih. Ya bahasa Inggris gue kayak pejabat-pejabat yang lagi pidato ya teman-teman. Tapi maksud gue paham sih, maksudnya dia bilang kayak paduan keindahan alam. Ya lu lihat gitu bahwa di sini tuh ketemunya dialog antar budaya dan agama gitu. Ya harusnya Indonesia bisa tumbuh dengan iman, persaudaraan dan kasih sayang. Gila men. Itu tuh kayaknya bener-bener, ini kayaknya gue harus ngomong kayak gini deh. Masa kayak gini aja gue yang ngajarin. Alkitab kan disebar di banyak tempat ya. Al-Quran juga ngajarin hal yang sama, tapi kok masih belum bisa ditunaikan gitu. Gokil. Ya belum bisa ditunaikan karena ini Paus banyak yang curious sekarang. Dan nontonnya sekarang ya Wak. Iya, makanya sulit menunaikan bro. Kita lanjut di FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki dan Aika. Paus datang, Kaisang hilang. Aduh. Sempet ngilang. Itu kan kemarin sempet jadi hashtag juga tuh kan. Pulanglah Kaisang, KPK menunggumu gitu-gitu lah ya. Ada muncul gitu bahwa pulanglah Kaisang, KPK menunggumu. Makanya gue gak mau pulang. Nah ditungguin gitu kan. Ini sempet jadi rame juga ya, karena pasca kemarin yang sempat kita bahas juga di FOMO Sapiens gitu ya, bahwa wah ini ada hawa-hawa apa nih gitu kan, sampai dilaporin sama masyarakat anti korupsi kan gitu. Tapi kasakusuk kemana kah
kah si Kaisang ini? Nah, kalau dari PSI kan bilangnya enggak ada nih, kemarin hari Rabu mimpin rapat malam ngomongin pilkada gitu. Tapi yang lumayan menarik ini adalah yang melaporkan hilangnya Kaisang salah satunya adalah aktivis 98. Ini kita bacain aja udah ketawa. Syukurnya ternyata nggak hilang. Ya, ya, aset negara kan katanya. Kita Perlu semua ini dicek. kan aset negara, Betul, kita betul, ini betul. masyarakat Indonesia. Apalagi kayaknya ada bagian dari Kaisang yang harus diaudit dulu ya. Bisa jadi aset negara. Iya. Ya kita nggak tahu ya kan. Tahu, makanya perlu diperiksa biar kalau ya memang kalau nggak salah kan ya clear aja gitu kan. Tapi kan kalau misalnya beneran hilang, yang pertama nyari bukan orang terdekat ya. Tapi kenapa orang terdekatnya tidak maksudnya memberikan klarifikasi ini loh Kaisang di sini bla bla bla. Ini kan muncul dari partai ya. Emang isu ini kan muncul setelah Kaisang dan istrinya naik jet pribadi. Iya, apakah setelah ini dia akan trauma naik? Habis itu dia beralih ke Supra X, kita nggak tahu. Tapi kan banyak pilihan selain jet pribadi mah. Iya, tapi ternyata nggak cuman itu. Saudara-saudaranya juga. Gara-gara Betul. wah tahun ini naik jet pribadi, masa ya saudaranya enggak? Beneran dapet lah ceritanya video kakaknya nih Kahiyang Ayu sama Bobi Nasution yang kelihatan juga naik jet pribadi. Sempet sih di counter juga Bobi soal itu gitu. Tapi dia nggak menjawab juga sebenarnya, nggak menjelaskan secara gamblang gitu apakah jet yang dinaikin dia itu sesuai dengan yang beredar atau gimana. Iya, kalau dia bilang dalam videonya kan ya udah persilakan aja nih semua pihak untuk ngecek gitu. Tapi emang asiknya dari sosial media seakan-akan demokrasi masih berjalan ya, karena ketika ada isu itu langsung ada yang bisa bikin cuitan gitu di media sosial X gitu. Kalau seumpama apa yang kita lihat di sosial media bisa sinkron di kehidupan nyata sih, ya kalau dilihat dari sisi ini demokrasi masih sangat jalan gitu. Apakah habis itu langsung dilaporkan di mention KPK, KPK langsung menindaklanjuti tweet ini, ya kita nggak tahu gitu. Tapi setidaknya kita bisa melihat pemandangan-pemandangan seperti ini masih aman. Berarti kalau kita ada suspicious terhadap orang di atas, kita bisa langsung ya melakukan hal seperti itu. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang ngejagain. Kalau lembaganya ternyata udah tunduk di pihak tertentu kan, makanya KPK sih enggak ya setahu saya mah ya. Tapi sekarang dengan kemudahan teknologi ya kayak kemarin kita bahas pergerakan masyarakat sipil juga jadi lebih cepat. Sekarang kalau misalnya lihat sesuatu kayak biasanya tuh kan itu kan yang suka flexing dilaporin sama orang udah kelihatan gitu. Maksudnya kerja-kerjanya lembaga negara tuh sepertinya ya dengan adanya teknologi tuh kayak dipermudah nggak sih dengan kita yang masyarakat yang proaktif gitu untuk ada ini nih beneran nggak, tinggal mention kan, tinggal ngecek dan melakukan penyelidikan lah apalah gitu kan gitu. Ternyata cara terbaik buat membongkar dunia adalah bikin sosial media ya. Jadi Instagram tuh nggak tahu kalau seumpama fitur-fitur yang dia kasih itu men-trigger orang-orang untuk membongkar dirinya sendiri. Kadang saking terlalu fitur ini menggoda, ada banyak orang-orang yang akhirnya lifestyle tidak sesuai dengan gaji, iya kan? Yang kayak kemarin rame. Iya, benar-benar. Ada yang utang lo bayar, tapi di story seakan-akan kehidupan dia kayak orang yang ngutang-ngutangin orang. Itu banyak banget kejadian. Ya, kita nggak tahu apakah pejabat-pejabat salah satu orang yang ngutang pakai uang pajak kita nggak tahu. Jangankan ya pejabat-pejabat yang udah ada di situ gitu, yang baru memulai aja nih Kak ya. Calon legislatif yang sudah terpilih banyak yang belum mengirimkan laporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah ini nih orang-orang yang baru terpilih pun takut untuk lapor ke KPK. Belum kerja. Iya. Tapi secara administrasi masih bolong-bolong nih gimana ya? 1.400-an. Iya, betul. Dari caleg terpilih ini gitu yang bakal nanti di Senayan loh. Selama ini kita selalu kor-kor bahwa ya ini korupsi nih, inilah korupsi lah itulah. Lah, tapi LHKPN kan salah satu fungsinya kan sebenarnya buat mencegah lah, biar transparan. Nih. Ini kalau seumpama sekarang lu di sini, nanti kalau lu menjabat berapa nih angka lu? Ya kan? Dari mana lu dapat? Iya, jadi pertumbuhannya apakah masih logis gitu. Ternyata nih ada 5 menteri yang harus segera nih untuk laporkan LHKPN Anda. Menteri Investasi BKPM Roslani itu juga belum ngirim. Wamen Kominfo Anggaraka Prabowo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden Hasan Nasbi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Kepala Badan Gizi Nasional Hindayana. Duh, kayaknya kaya banget deh samping Sampai lama banget kayaknya kan. Iya, samping lagi. Saking takutnya apa nih yang bikin lu lama, kan kita jadi curiga, Wak, gitu. Ya mungkin karena banyak itu tadi, jadi harus disortir dulu satu-satu, diklasifikasikan ini dari mana, dari mana. Ini bisa nggak diatasnamakan? Terus ini padahal kan dalam undang-undang wajib laporan kayak gini tuh. Permasalahannya dia tahu wajibnya. Cuman bukan masalah wajibnya, nggak siap gitu. Kalau seumpama, angka saya sebanyak ini gitu, itu dia nggak siap gitu. Jadi gimana caranya mungkin pas dilaporkan terkesannya humble, atau mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin ini persepsi gue sebagai orang sotoy, antara di bawah nih ya, dibawahin, kalau dinaikin dikit. Jadi kalau suatu hari growth-nya gede banget, nggak terlalu jauh. Karena udah pas deal-dealan legislatif menang, udah wah bakal ada proyek gede nih. Jadi daripada nanti nggak kecatat, ya udah gue gede-gedein dah gitu. Bisa jadi gue nggak tahu yang mana tuh. Ya namanya juga ini kita ya, kita kan asumsi doang ya. Ya asumsi, makanya laporin biar kita nggak berasumsi. Gini, kayaknya hukumnya adalah ketika lu dikasih kesempatan untuk membuktikan tapi lu tidak membuktikan, orang lain tuh jadi punya hak untuk berasumsi. Sama kayak yang ngilang tadi kan, kalau lu diam-diam aja ya gitu. Kan lu dikasih kesempatan nih buat membuktikan. Nah terus lu nggak mau menggunakan hal itu, ya udah kita kasih gosip aja nih. Lu kayaknya gini deh, ya nggak sih? Ya kan, kalau nggak mau ngelaporin berarti ada yang tidak layak untuk dilaporkan. Ayolah, ini kan kita pengennya kan memberantas korupsi ya kan. Masa kalau dari baru awal aja, minimal tuh memulai sesuatu yang baru tuh bersih dulu gitu. Jangan salah, yang pengen memberantas korupsi itu rakyat sama KPK. Itu kan cita-cita KPK. Tapi kenyataannya mereka nggak pengen-pengen banget gitu. Kalau pengen-pengen banget mah tagline KPK mah bukan jujur ada langkah melawan korupsi, Kak. Terus you are next gitu. Ganti fotonya tiap bulan. Nah itu sebenarnya langkah awal dari melawan korupsi itu bukan jujur, tapi ya tangkep. Berani nggak pertanyaannya kalau nangkep gitu. Iya benar. Siapa tahu kan. Keren juga tuh ya pakai itu ya. You are next gitu. You are next pakai foto gitu. Itu kayak bikin yang korupsi tuh mikir-mikir gitu, lo mau korupsi. Iya, ada ke foto lu dipajang di sana, coy. Kayak karyawan terfavorit tapi ini employee of the month ya. Employee of the month tapi Corruptor of the month. Ini di polar opposite gitu ya. Ini yang paling berulah nih di negeri kita yang sekarang nih, guys. Takut orang, nggak usah hukuman mati, nggak usah. Udah kasih foto aja tuh satu tuh. Ya setidaknya dia akhirnya berhak pakai LPG hijau kan, nggak apa-apa. Ya kan, jadi mantep, punya privilege kan jadinya. Iya benar-benar. Ironi gak selalu muncul di KPK doang, Kak. Di tempat lain pun ada. Karena ada orang yang berserikat nih di pekerjaan, malah kena PHK. Orang kan bikin sesuatu perkumpulan kan untuk melindungi kan, untuk semakin kuat kan. Kalau si lidi satu batang kan dipotong, dipatahin gampang patah. Set, ya. Sapu lidi dipatahin sulit gitu. Ini malah sapu lidinya dibuang. Ternyata ada Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI yang bikin perserikatan malah dikena PHK. Ini ironi ya. Karena berserikat itu kan dilindungi oleh undang-undang kan. Maksudnya nggak ada yang salah dengan berserikat gitu. Nah jadi dari belasan pekerja CNN ini yang gabung di SPCI itu kemudian di PHK lah ceritanya. Di PHK sepihak. Mereka berselisih lah soal dengan manajemen CNN nih, soal pemotongan upah selama 3 bulan terakhir gitu kan, dari bulan Juni sampai Agustus. Nah mereka-mereka yang menolak ini pemotongan upah sepihak itu laporlah ke Dinas Tenaga Kerja gitu, Disnaker DKI Jakarta per akhir Agustus yang lalu gitu. Nah mereka bikinlah tuh ceritanya SPCI untuk jadi wadah perjuangan penolakan terhadap pemotongan upah sepihak. Ternyata abis itu malah di PHK, diintimidasi. Dia dengan alasan bahwa pemiliknya CNN CT Khairul Tanjung nggak suka kalau ada serikat pekerja di perusahaannya. Waduh, parah banget. Karena kan kalau di undang-undang orang di PHK harusnya secepat-cepatnya 14 hari kerja gitu dikasih tahunya. Ini 1-2 hari langsung berlaku. Dan ini tuh juga pada yang dilaporkan adalah ada union busting yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Undang-undang pasal 28A nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja buruh. Ini yang dilaporkan nih gitu, bahwa ada union busting nih. Tapi ternyata malah si CT Crop ini yang di crop malah
pegawainya ya. CT Corp maksud saya. Nah, sepekan ini kan memang cukup ramai ya. Dari hari Sabtu dideklarasikan lah pembentukan Solidaritas Pekerja CNN Indonesia gitu. Ya. Dan di saat itu juga pada dipecat-pecatin tuh teman-teman yang tergabung di dalam SPCI itu gitu. Nah, kita pengen tahu juga nih update-nya dari teman-teman bareng sama Ketua Divisi Pengaduan dan Penanganan Kasus Solidaritas Pekerja CNN Indonesia SPCI, Miftah Farid. Ini kan biasanya kalau seumpama dari suatu media di wawancara dari media lain berarti ada suatu masalah nih jelasnya. Oh gitu ya. Gimana nih kondisi kawan-kawan SPCI yang baru saja mengalami pemutusan kerja belakangan ini? Kawan-kawan di SPCI ini berbeda ya. Kita ketika menerima surat PHK itu tidak kaget, tidak sedih, malah kita ketawa-ketawa, gembira, tapi lebih ke soal lega. Itu artinya apa yang kita perjuangkan itu tidak membuat kita terbebani banyak hal. Kita di awal sudah menghitung risikonya, menghitung apa yang akan terjadi, kapan itu, dan ketika itu datang dan terjadi, secara mental kita udah siap. Terus gimana nih Mas, update terbaru dari perkembangan Ya. kasus sengketanya SPCI sama manajemen CNN nih? Kalau untuk sengketa yang secara resmi yang kita laporkan itu ada satu ya. Satu itu terkait perselisihan pemotongan upah sepihak. Nanti insya Allah tanggal 11 September akan dimulai tripartit di Dinas Tenaga Kerja. Karena proses bipartitnya sudah kita ajukan, tapi kantor atau manajemen itu tidak datang di 2 kali undangan bipartit yang kita layangkan tanpa konfirmasi. Jadi kemudian ini skalanya naik ke tripartit yang difasilitasi orang ketiga, yaitu pemerintah. Sebenarnya mau bipartit, mau tripartit, itu sebenarnya masih pada koridor menyelesaikan perselisihan dengan dialog, perundingan. Jadi tidak ada hal yang istimewa, tidak ada hal yang fantastis, kemudian dianggap ini makar, atau dianggap ini membelot, dianggap enggak. Ini hal yang biasa dalam proses hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja, antara penerima upah dan yang memberi upah, antara yang menerima perintah dan yang memberi perintah. Tapi karena tidak ada tradisi di transmedia itu, termasuk di CNN, itu mengkoreksi keputusan perusahaan yang tidak ada tradisi untuk mengkritisi keputusan-keputusan perusahaan atau manajemen yang keliru, yang melanggar aturan, yang melanggar undang-undang. Itu kemudian menjadi hal yang luar biasa. Dengan yang terjadi ini juga yang lebih ramai lagi adalah pembahasan tentang union busting yang terjadi di dalam CNN katanya. Tapi bahwa dari manajemen mengakui ada PHK, cuman tidak ada union busting. Nah, untuk respon ini seperti apa Mas Farid? Iya, manajemen punya hak ya untuk membantah. Bahkan dalam informasi yang saya baca ya di berita-berita, manajemen sama sekali nggak menyinggung soal pemotongan upah sepihak yang menjadi akar dari masalah ini. Bahkan manajemen mengatakan tidak perlu serikat pekerja karena komunikasi yang ada di CNN itu aksesnya mudah. Saya pekerja bisa langsung komunikasi dengan Pemret, Wapemret, saya punya nomor HP-nya kan. Kalau bicara soal akses di dunia saat ini ya gampang-gampang aja. Artinya ini sebenarnya bukan soal akses informasi, tapi kesetaraan dalam berkomunikasi. Kesetaraan yang kita perlukan, bahwa sebelum pemotongan upah terjadi, kemudian kita menggalang tanda tangan 201 pekerja CNN yang keberatan awalnya dengan pemotongan itu menunjukkan bahwa skalanya besar loh. Dengan skala besar saja, mereka nggak menghiraukan. Manajemen menutup mata, menutup telinga. Apalagi kemudian seorang Farid datang ke Pemret ngomong, upah saya jangan dipotong. Siapa saya? Kan? Artinya apa? Ini bukan soal komunikasi, bukan soal akses komunikasi. Ini soal equality. Kalau langkah hukum itu kan tentu dari segi menghabiskan waktu, tenaga, dan juga tentunya biaya gitu. Nah, apa nih langkah-langkah selanjutnya dari teman-teman SPCI? Tentu kami itu normatif saja ya. Apa yang di undang-undang yang menjadi hak kami, yang menjadi kewajiban kami, itu yang kami lakukan. Jadi nggak ada hal yang istimewa. Tidak ada hal yang fantastis, bombastis, revolusioner, nggak ada. Ini hal yang biasa dalam hubungan industrial. Tapi karena tidak ada tradisi semacam ini di transport, ini menjadi sesuatu yang wah. Makanya beberapa kawan-kawan menganggap ini menjadi momentum untuk kebangkitan serikat pekerja yang ada di media-media yang sempat diberangus beberapa tahun yang lalu. Saya pikir kalau ditanya soal apa ke depannya, ya ada beberapa skema yang sudah kita susun ya. Tapi saat ini kita konsentrasi pada sengketa pemotongan upah. Untuk PHK itu sudah kita ajukan surat keberatan ke manajemen. Kami yang ter-PHK itu beberapa memang menerima PHK-nya. Kami bisa memaklumi. Ada beberapa kawan-kawan yang akhirnya memilih menerima. Bukan karena mereka takut ya. Mungkin karena
karena mereka udah lelah, udah jenuh dengan kondisi perusahaan media yang hipokrit seperti ini. Terkait tentang berserikat nih, apa pesan Mas untuk para pekerja muda yang ingin berserikat nih? Ini ironi bagi saya. Ketika hak kita berserikat itu dilindungi undang-undang, dilindungi konvensi ILO, dilindungi undang-undang hak asasi manusia, undang-undang dasar 45, perusahaan media yang harusnya aware terhadap isu ini, yang seharusnya mempraktikkan isu ini malah memberangus serikat pekerja media. Jadi bagi saya, serikat pekerja di media itu adalah keniscayaan. Bagi saya nggak perlu takut untuk mendirikan serikat pekerja, karena kalau kawan-kawan sudah menginisiasi serikat pekerja dan kemudian mengalami hal yang seperti saya alami, yakinlah bahwa kawan-kawan tidak sendiri. Sering saya katakan ke kawan-kawan bahwa solidaritas itu melampaui apa yang bisa mereka pikirkan. Mereka itu pengusaha-pengusaha, konglomerat. Kalau mereka berpikirnya uang cuan, kita berpikirnya solidaritas. Gimana caranya kita bisa membantu kawan kita, menjaga kawan kita. Jadi solidaritas itu melampaui semua apa yang mereka pikirkan. Kawan saya yang ada di dalam pernah memberitahu bahwa dalam forum besar yang digelar oleh manajemen mengatakan misalnya, Farid itu dengan gajinya segitu, dengan kondisi keuangan seperti sekarang, ayo kita buying time, mengulur-ngulur kasus ini. Seberapa kuat dia bisa datang Surabaya-Jakarta. Karena apa? Mereka nggak berpikir solidaritas itu menghidupi kita semua. Saya bisa kok berangkat sekarang ke Jakarta. Kawan-kawan saya bersolidaritas, bukan hanya kawan-kawan yang ada di dalam CNN, di semua tempat yang bersolidaritas terhadap gerakan ini, patungan, menyediakan tempat tidur, menyediakan makan, transportasi, dan macam-macam. Dan itu yang tidak dipahami oleh otak kapitalis, otak pengusaha, otak uang cuan gitu ya. Jadi kawan-kawan jangan takut untuk berserikat, pun tidak bisa bergerak, belum bisa bergerak di dalam. Berserikatlah supaya kawan-kawan terliterasi. Sekarang itu era di mana orang sangat individualis gitu. Bagaimana sih membangun solidaritas gitu di antara sesama teman-teman pekerja gitu, apalagi pekerja muda gitu? Solidaritas itu sebenarnya lahir dari pemahaman kelas bersama ya. Bahwa kita kelas pekerja, kita harus sadar itu bahwa pekerja itu nggak bisa sendiri. Dia akan terkoneksi dengan ekosistem sesama pekerjanya. Nah, solidaritas itu lahir dari titik itu. Saya nggak bisa mendefinisikan dengan bahasa yang kompleks ya, dengan bahasa yang rigid. Tapi saya kasih contoh aja. Beberapa di antara kita misalnya yang di SPC ini sebenarnya karena kita 3 bulan gaji dipotong, ternyata kita masih hidup, masih bisa survive kan. Ada banyak kawan-kawan saya yang di dalam itu yang dengan rasa ketakutan yang luar biasa, masih punya empati, masih punya simpati dan keberanian untuk menolak tanda tangan dukungan ke manajemen. Jadi saya pikir solidaritas itu nggak bisa dibunyikan dengan omongan, tapi bisa dibuktikan dengan perbuatan sehingga itu bisa menjadi cermin buat kawan-kawan bahwa kita itu nggak hidup sendiri. Bahkan kalau kita pun memilih jalan sendiri, yakinlah bahwa kita nggak sendiri. Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Soal ya orang yang di PHK ya. Iya. Dan di PHK ini kan berarti ada orang yang keluar dari status pekerja. Tapi ternyata secara big picture juga ada hal yang menarik dari ini. Ternyata middle class ini lagi turun secara jumlah. Dari pandemi COVID kemarin nih 2019, 57,3 juta orang atau 21% dari total penduduk itu tuh adalah orang-orang kelas menengah. Oke. Nah, sekarang angkanya itu 53 juta doang. 53,83 juta orang atau cuman jadi 19% nih middle class pada tahun 2021 ya kan. Serta menjadi 49,51 juta nih. Jadi kita ngeliat makin merosot nih. Makin merosot memang. 18% dari total penduduk sekarang. Sementara di 2023 sekarang sisa 17%. Apa yang terjadi di negara kita? Middle class menurun. Berarti turun jadi ke kelas yang lebih bawah gitu maksudnya.
Nah, gue nggak tahu ini. Kalau dia naik kan dia naiknya ke kelasnya yang atas. Tapi Jadi maksudnya kalau dia makin dikit orang-orangnya. makin dikit, tapi yang dikit yang lari itu kan larinya ke bawah, Ki. Betul. Oh iya, dia lari ke bawah. Gue kira jadi orang kaya. Nggak mungkin jadi orang kaya. Enggak mungkin ya. Agak sulit itu hitungannya. Ini Agak yang memang sulit kemarin ya. jadi sempat gimana nih kelas menengah kok jadi turun kelas gitu maksudnya. Bukan kita naik terus tiba-tiba jadi lebih sejahtera tuh enggak. Jadi sebenarnya dengan biaya hidup dan segala macam itu sebenarnya tuh jumlah ini dari PLT Kepala BPS ya, Amelia Adininggar yang bilang kalau kelas penduduk di tanah air itu ditandai dengan proporsi pengeluaran per bulannya. Nah, makin tinggi kelasnya maka pengeluaran untuk makan lebih kecil dan porsi pengeluaran untuk beli barang makin besar. Ternyata kalau di kita itu kelas menengah itu ternyata itu banyak di makanan, pengeluarannya tuh habis terkuras untuk bayar pajak. Bayar pajak nih ya. Waduh, 4,53%. terkuras buat bayar pajak loh. Dan hiburan, terus 3,99% dari penghasilan untuk beli kendaraan, 2% buat beli pakaian. Dari sisi pengeluaran tuh ya kurang lebih nih kelas menengah tuh mencapai 3,35 juta per bulan pengeluaran loh. Iya. Jadi itu dan pengeluaran itu meningkat gitu angka itu gitu. Jadi kayak pengeluarannya ya habis dibuat makan dan kebutuhan biaya hidup sih sebenarnya gitu. Tapi kalau dari Pak Menko kita, Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah akan berupaya agar masyarakat kelas ekonomi menengah tidak turun kelas ke kelompok miskin ekstrim. Jadi dia akan berupaya gitu untuk intervensi dari data yang sudah ada gitu. Jadi sebenarnya turun kelasnya tuh masih menuju ke miskin ekstrim, ya kemiskinan ekstrim, tapi masih belum gitu, masih belum sampai di situ. Nah, nanti bakal ada berbagai instrumen yang dilakukan oleh pemerintah untuk bikin orang-orang yang lagi menurun ini kelasnya agar tidak ya makin terjerembab gitu. Tapi biasanya kalau pemerintah mau ngelakuin sesuatu yang terjadi sebaliknya. Makanya gue jadi takut nih malah makin segera miskin ekstrim kita, karena ternyata emang turunnya pemasukan dari warga-warganya ini, bro. Kita selama 4 bulan terakhir nih ya, itu datanya juga bahwa dari Mei sampai Agustus ya memang kita lihat penurunan kelasnya si masyarakat kelas menengah ini disayangkan gitu. Padahal kan kelas menengah inilah yang sebenarnya jadi penggerak ekonomi domestik kita paling gede, gitu. Bro, kita yang konsumsinya. Kita yang paling fondasi buat kiri kanan, tapi kita paling nggak dapet. Di atas kelas dapat banyak kemudahan ya kan? Iya. Semua izin dipermudah. Tambang-tambang yang di bawah kelasnya jadi dapat sinterklas. Wow. Bagi-bagi bansos. Yang di tengah ini yang jadi masalah akhirnya. Sekarang babak belur. Wah, tapi kalau dipikir-pikir ya, besok kalau kelas menengahnya turun kelas nih ceritanya, berarti kan banyak yang miskin, banyak yang kurang mampu gitu. Wah, berarti nanti makin beban ya program makan gratis itu ya, karena makin banyak yang dikasih makan nanti. Betul. Jadi yang makin menjerit ya kita ini. Gue nggak tahu lagi ya, orang-orang di kelas menengah kan kayaknya nggak terlalu terpapar ya sama program-program yang kayak gitu ya. Iya, karena biasanya kan kalau programnya, kalau kita lihat nih ya, fokusnya pengentasan kemiskinannya ala Presiden Jokowi itu kan fokusnya ke bagi-bagi bansos yang tadi lu bilang kan gitu. Jadi konsepnya ya memenuhi kebutuhan dasar aja gitu. Ini kalau semua di capture di pendidikan ya adalah anak yang punya orang tua yang mungkin gajinya agak lumayan dekat sama UMR atau di atasnya sedikit UMR. Dibilang miskin enggak, secara kategori BPJS. Dibilang kaya jauh. Apa yang akhirnya jadi masalah? Bayar biaya pendidikan sulit, tapi buat dapat beasiswa itu belum layak. Orang Jawa tuh emang kayaknya ambisiusnya tuh cuma buat planning ya. Ini gue sebagai orang Jawa juga guys, gue nggak rasis gitu. Kadang gue juga ngerasain, gue di awal gue ngelakuin pas dieksekusi di lapangan kayaknya nggak bisa deh. Tapi dalam hati doang. Kan pengennya tuh kan ya boleh lah lu punya target tapi rada realistis gitu ya guys ya gitu. Kalau ditaruh berapa persen udah kayak gini ya, kalau tepat sasaran sih enggak lah. Iya, kalau yang miskin ya oke, kemiskinan berkurang, tapi terus yang kelas menengah malah turun lah, kan sama aja bohong. Tapi gue percaya sih kalau seumpama ya pengentasan kemiskinan tuh harus sejalan dengan pemberantasan korupsi. Kalau itu turunnya juga drastis, gue yakin juga lumayan, karena ini yang dipotong tuh jauh lebih banyak daripada yang beredar. Ini kalau lu sunatnya lebih banyak ya maksud gue gini, kan kalau seumpama nyunat nih oke lah, konsepnya nggak bisa hilang sehilang-hilangnya, nggak mungkin. Kita akhirnya bernegosiasi sama kebrengsekan. Tapi nih ya, di penis aja yang disunat tuh selalu lebih dikit daripada yang utuh. Kok ini lebih banyak yang dibuang daripada yang tersisa ya. Itu udah nggak berfungsi, bay. Gue tuh dengar cerita-cerita teman-teman dari TI kayak yang Transparency International Indonesia itu ya.
duit yang kepotong tuh gedenya minta ampun daripada yang akhirnya sampai itu tuh wah ngilu, sedih gue kayak gila ini orang-orang greedy banget gitu ya. Maksud gue orang-orang yang masuk di suatu tempat gitu ya, yang tadi dulunya nggak pernah gitu, kalau nggak melakukan hal yang sama kita jadi wah kok ada virus nih. Jadi kita yang baik itu udah nge-virus, dimutasi lalu ke Pulau K, ditaruh di mana gitu-gitu. Dia tidak mau melakukan budaya yang kita lakukan. Jadi kan kita jadi curiga gitu. Ini satu kapal isinya sama gitu. Ya sulit sih. Ya kita lihat lah ya harapan dari cita-citanya Indonesia cemas salah kan Indonesia emas 2045. Walaupun terasanya emang jadi lebih ke pan jangan ya. bikin kita makin cemas gitu. Iya jadi kayak plesetan itu jadi pannya ke dari emas ke cemas kita lebih percayanya gitu. Makanya aduh. Nah itu dia teman-teman berita akhir pekan yang ditutup dengan hal yang kelam. Ya semoga kita semua tetap diberikan limpahan rezeki. Iya pokoknya semoga weekendnya tambah menyenangkan ya Sapieners. Ya bertemu di FOMO Sapiens Pekan depan. Oke, bye-bye.